Kemarin juga di sini. Tuhan berfirman begini, saudara. Apa yang saya sampaikan itu semua sama, ya toh? Tetapi saudara pribadi demi pribadi menerimanya lain. Karena Tuhan berkata, Dia yang akan mengukir di dalam hati saudara-saudara pribadi demi pribadi. Jadi tidak sama saudara. Jadi jangan kaget kalau saya nanti apa yang saya sampaikan itu sama, tapi penerimaannya itu lain-lain. Hal ini kejadian saudara. Jadi di mana-mana. Nah memang Tuhan berkata begitu. Kalau Tuhan ngomong sama saya, Dia berkata begini, kamu tugasmu cuma ngomong. Nanti yang menerima itu aku sendiri yang akan berbicara kepada mereka. Oh, jadi enak tau tugas saya tuh. Jadi kalau orang lain tanya bilang, Pak, kamu tadi kok ngomong gini? Enggak tahu. Oh, memang bukan saya kok. Iya dah. Jadi kerap kali saya lupa, saudara. Maka dari itu, saudara, jangan memandang manusia itu istimewa. Saya dengan saudara tidak ada bedanya. Bahkan saudara saya yakin kamu lebih baik dari saya. Dulunya. Karena memang saya dulunya itu orang brengsek. Tapi sekarang sudah jadi. Makanya anak saya Iin dulu ngomong gini, waktu dia sudah mulai remaja, ya dah, mau sekolah ke Belanda, dia ngomong sama saya gini, saya bilang, In, kamu besok mau punya suami model kayak apa? Kayak papa. Saya bilang, kamu jangan ngomong kayak papa. Kenapa? Kamu ndak kenal bapakmu. Bapakmu tuh brengsek luar biasa. Lalu saya ceritakan satu sisi saja. Kamu anak perempuan saya satu. Nah, kamu mau ndak punya pacar, punya calon jodoh yang ngalami tidak enak? Pergi pesta pakai pakaian pesta, lalu pulangnya naik bonceng sepeda motor saya, nenteng sepatu. Nah, mau ndak? Lu kenapa? Nah, karena pada waktu pesta muter-muter gitu, Polones, anak muda kan seneng tau ya, kalau selesai Polones itu sepatunya pacar saya diambil orang lain. Lah jadi tidak bisa gandengan sama saya toh. Lah saya jadi jengkel. Saya bilang gini, kenapa kamu tidak kasih tahu sepatumu di situ? Lu baru saya letakkan saja sudah diangkat orang kok. Lah ya kamu kan tahu kalau orang lain tuh yang seneng sama kamu banyak. Iya, makanya itu mesti cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Lalu setelah Polones, saudara, baru berapa putaran, aku tak tinggal pulang. Aku bilang, tak deketi dia, pulang. Terus saya turun, dia tahu kalau saya bilang pulang, itu dia tidak turun, saya tinggal pulang. Jadi dia nenteng ambil sepatu, nenteng, turun trap. Saya sudah nyetar sepeda motor, belum sempat make, nemplo, plek, pakai pakaian pesta. Lalu dia bilang, masa papa kejam kayak gitu? Itu bapakmu, saya bilang. Wah, ya tidak jadi. Nah, makanya itu cari kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Nah, maka dari itu saudara, hari ini kita belajar di dalam Kejadian Fatsal yang ketiga ini. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini, saudara, kita menerima kenyataan. Jangan saudara hidup di dalam dunia yang percaya kepada Tuhan ini cara seandainya mengayal. Seandainya Hawa tidak jatuh, kan saya tidak kayak gini. Nah, ini kerap kali manusia itu begitu, saudara. Seandainya. Dan justru hal itu yang menyebabkan iman saudara itu lemah. Kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam satu kenyataan. Bukan teori, bukan khayalan. Tapi apa yang di hadapan saudara, hadapi, atasi. Itu anak Tuhan. Jangan lari dari masalah. Saudara tidak akan dapat jalan keluar kalau saudara lari. Tapi justru saudara hadapi. Saudara sudah tidak mempunyai kemampuan. Yesus yang akan turun tangan. Ini luar biasanya orang Kristen. Orang Kristen itu punya tambahan. Tapi orang Kristen harus sadar bahwa saudara sama orang-orang bukan Kristen sebetulnya sama enggak? Sama. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi mereka, sama enggak? Sama. Jangan bilang, aku anak Tuhan sudah jadi orang Kristen, orang yang enggak Kristen enggak sayang Tuhan. Enggak. Sebab Alkitab yang berkata, Allah mengasihi isi dunia. Jadi tidak hanya saudara. Tetapi saudara dan saya yang mengenal akan Allahmu, saudara mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya iman, di mana kalau saudara tidak ada jalan, Yesus dia punya jalan. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini bedanya saudara. Makanya kalau ada orang Kristen yang putus asa, itu orang Kristen yang tidak kenal Tuhan. Orang Kristen tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena mati pun untung, betul? Mati untung, betul tak? Karena habis mati masuk surga. Saudara kepengen masuk surga enggak? Pengen? Nanti apa sekarang? Sekarang? Mau? Mau. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan menubuatkan tahun ini adalah tahun penuaian. Lalu pikiran saudara kalau penuaian gitu, apa yang dituai? Pasti jiwa-jiwa dah. Iya. Loh, sekarang coba saudara tanya petani, tanya siapa? Padi, gandum yang baru ditanam, terus lusanya dituai. Atau padi ditanam,
tumbuh dulu, berbunga, terus berbuah. Sudah berbuah, masak, baru dituai. Nah, ngerti enggak? Saudara ini gandum-gandum enggak? Gandumnya Tuhan enggak? Ya. Sudah masak apa belum? Loh. Kamu ini gandumnya Tuhan toh? Ditanam di bait Allah, betul? Sudah masak belum? Sudah? Tahun ini, tahun penuh. Jadi yang sudah masak, berarti mati. Sudah siap? Loh, yang siap mati siapa? Yang tuwek. Jadi saudara, kalau saudara menerima firman Tuhan, kerap kali saudara itu tidak sadar. Sebab apa? Sebab kamu terima, lalu kamu tafsirkan menurut keberadaan saudara. Salah. Waktu saya dapat berita nubuatan hamba-hamba Tuhan, tahun ini adalah penuaian. Wah, saya bilang, puji Tuhan. Terus saya doa. Tuhan, saya ini kalau ngomong sama Tuhan itu tidak seperti saudara. Saudara nyabutan, Tuhan. Saya bilang, Tuhan. Aneh dah. Sebabnya apa? Coba, saudara. Saudara kalau kenal sama orang, kalau baru kenalan, nyebutnya Yusa gitu, ngosong-ngosong. Pak Yusa, ya dah, sekali dah. Tapi kalau kamu sudah akrab, nyebutnya piye? Anakmu. Kalau sama bapaknya bilang Pak atau Pak. Kapan kamu berani nyebut orang itu seperti bapakmu dan kamu akrab? Ngerti? Saya kalau nyebutnya yang sama istri saya kan yang ya dah. Saya sama Tuhan ya gitu. Tuhan. Sebabnya apa? Kadang-kadang tak sebut Tuhan, enggak dengar. Tuhan. Apa? Saudara, kalau kamu kenal Tuhanmu itu luar biasa, saudara. Tuhan itu kadang-kadang lucu. Tapi juga nakutin. Benar Tuhan tuh, aduh. Kalau dia datang sudah sebagai seorang kekasih, waduh sudah. Istri saya itu tidak ada 1/1000 nih. Dia tidak ngomong banyak. Dia cuma ngelus, dia bilang, Yusa, aku sayang kamu. Waduh, ngomongannya itu seperti berjuta-juta rasanya. Dan itu sungguh saya ngalami, saudara. Jadi tidak main-main. Lalu apa? Keluar air mata terus. Air mata. Karena air matanya bukan air mata sedih. Senengnya luar biasa. Dan seumur hidup tidak pernah lupa. Jadi kalau sedih gitu, kalau susah apa, ingat, aduh, tidak usah. Tidak ada artinya semua itu. Karena apa? Karena akrab dengan Tuhan. Maka dari itu, Saudara, kita harus belajar mengerti caranya Tuhan berbicara. Dan pikirannya Tuhan itu apa? Saudara itu tidak bisa mengerti. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, dia mengerti langsung. Allah berbicara muka dengan muka. Dan apa yang Allah katakan, engkau langsung tahu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mengerti. Karena apa? Karena ada dosa yang menjadi penghalang kita. Nah, perhatikan ayat ini yang kita tadi baca. Bahwa manusia jatuh melalui Adam atau melalui Hawa? Hawa. Kenapa kok melalui Hawa? Sebab Hawa tidak mendengar firman Tuhan langsung dari
Tuhan. Tapi melalui siapa? Adam. Nah, saudara, yang pertama, kalau kamu cuma mendengar firman dari orang lain, tapi tidak langsung dari Tuhan dan mengalami sendiri, beda. Nah, tapi mengapa Adam jatuh juga? Karena cinta. Ngerti? Ada dua hal saudara harus perhatikan. Yang satu adalah pengabdian, yang satu adalah cinta. Allah berfirman kepada Adam. Allah menghendaki Adam dan Hawa mengabdi kepada Dia. Taat, setia. Tapi ternyata setan tahu bahwa Adam cinta kepada Hawa, itu jalan yang paling mudah untuk menjatuhkan manusia. Sebab Adam mengenal Allah secara pribadi, pengabdiannya luar biasa. Jadi susah untuk dijatuhkan. Melalui cinta gampang dijatuhkan. Makanya sampai sekarang ini, saudara, hamba Tuhan pun jatuh karena pengabdian atau karena cinta. Makanya saudara, waktu saya dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, ada 3 perkara dan semua manusia harus mengalami dan punya kelemahan. Harta, tahta, dan wanita. Kalau wanitanya, harta, tahta, dan pria. Cinta itu luar biasa, saudara. Bisa mematikan, tapi bisa juga menghidupkan. Firman Tuhan sekalipun, ini bisa mematikan, bisa menghidupkan. Maka dari itu saudara harus sadar bahwa Allah menghendaki pengabdian harus disertai dengan kasih. Karena tanpa kasih, pengabdianmu akan rapuh. Kenapa? Karena kasih itu pengorbanan, saudara. Tapi cinta itu menuntut. Maka dari itu saudara, lihat akibat ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Hawa harus menanggung derita kutuk. Alkitab berkata kepada perempuan ini, ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatiin saudara. Tuhan tidak mengatakan, aku akan mengadakan percideraan kamu dengan Adam, enggak tahu? Perempuan. Karena kejatuhan manusia melalui perempuan, maka perempuan yang harus bertanggung jawab. Saudara tahu? Padahal perempuan Hawa ini, dia di bawah Adam. Tapi dia harus bertanggung jawab. Jadi, ngerti? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, langsung bertanggung jawab sendiri-sendiri. Lah, perempuan tidak bilang gini, aku kan tidak salah. Tidak bisa saudara. Saudara harus bertanggung jawab. Makanya saudara itu harus pintar. Seandainya pada waktu Hawa itu dicobai sama setan itu, dia pintar bahwa dia adalah di bawah perintah daripada suaminya. Dia segala sesuatu harusnya apa? Ngomong dong. Nanti dulu saya tak tanya suamiku. Nah, yang iblis bakal kalah enggak? Kalah. Tapi dia enggak memutusi. Lah ini. Makanya rumah tangga sampai sekarang saudara. Rumah tangga itu baik atau tidak? Sebetulnya kuncinya di tempat siapa? Kuncinya di tempat siapa?
perempuan. Saudara, loh, kenapa saya katakan perempuan? Kenapa saya tidak katakan istri? Sekarang rumah tangga ini, suami istri. Kok suaminya ini bisa kecantol orang lain ini? Yang nyantoli laki lain atau perempuan? Perempuan lain. Jadi belum tentu istrinya, tapi perempuan ini. Yang jadi gara-gara itu di mana-mana itu perempuan. Sebab kalau tidak ada perempuan, dunia ini sepi. Loh, coba modelnya pakaian laki-laki kan sama semua. Tapi perempuan lain-lain lah. Oh, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kesempitan, ada yang lengkar ya. Lah ya ta? Karena itu memang Tuhan sudah makanya saudara itu jadi orang perempuan tuh ngucap syukur. Jangan bilang gini, aku rugi jadi perempuan. Oh, untung jadi perempuan. Karena apa? Ternyata kuncinya di tempat kamu. Laki-laki itu sebetulnya apa? Bodoh. Cuma karena orang bodoh diangkat jadi kepala. Itu laki-laki. Tapi sebetulnya bodoh, saudara. Kalau tidak ada bodoh, tidak dikasih penolong. Perempuan penolong toh? Jadi pinter mana? Pinter perempuan. Kalau kamu tidak lebih pinter, tidak dijadikan penolong. Makanya perempuan tuh sadar, itu lebih pinter dari laki-laki. Tapi ingat, kamu itu di bawah laki. Jangan bilang aku lebih pintar. Loh, kamu gitu ketok gue kepalamu. Nggak boleh. Makanya Tuhan tuh luar biasa. Yang laki itu bodoh ditaruh kepala. Yang perempuan pintar ditaruh di bawah leher. Gitu. Jadi jangan dibalik. Saudara, itu hidup kekristenan luar biasa. Sampai saya bilang, oh Tuhan sebetulnya itu. Iya, Tuhan bilang. Supaya apa? Supaya kepala ini laki-laki itu sadar bahwa dia membutuhkan penolong. Penolong itu sadar bahwa dia ada di bawah perintah laki-laki. Kenapa sih Tuhan mau bikin gitu? Supaya mereka berharap kepadaku. Karena aku yang menetapkan segala-galanya. Luar biasa. Maka dari itu saudara, lalu Tuhan berkata, kalau engkau dari permulaan iblis ini menjatuhkan perempuan itu, maka perempuan itu dapat kutuk. Mengandungnya sengsaranya banyak. Lalu makanya zaman sekarang, saudara, kutuk-kutuk ini tidak bisa dilepaskan tanpa melalui Yesus. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena ini kutuk ini, firman ini harus terjadi. Tetapi ini bisa dirubah, bisa diatasi kalau engkau melekat sama Yesus. Makanya sebetulnya orang perempuan zaman sekarang itu harus kalau mengandung, kalau melahirkan itu tidak menderita, saudara. Kalau menderita itu belum diputuskan. Karena dia tidak tahu caranya. Jadi kutuk itu tetap berjalan di dalam hidupnya. Sebetulnya Tuhan itu luar biasa sudah memberikan contoh dan bahwa di dalam Yesus ada kelepasan, ada kebebasan. Tapi saudara tidak boleh menggunakan kebebasan, kelepasan itu menurut kehendakmu. Karena kejatuhanmu sama lagi seperti Hawa. Maka pada waktu saudara dan saya percaya Yesus, Roh Kudus diberikan, dia tinggal di dalam saudara dan saya, memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran. Ini saudara harus sadarin bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kamu ini memimpin kamu. Saudara tidak akan dapat mengerti firman dan mengalami tanpa Roh Kudus. Saya, saudara, mengalami kemenangan demi kemenangan. Beberapa kali saya itu mau dijebak loh, saudara, sama setan.
Tapi dapat lolos hanya karena Roh Kudus. Bukan karena saya ngerti, tidak mungkin. Kita kan paling tidak bisa ngerti, saudara. Apa yang Tuhan ngomong tidak ngerti. Ini barusan ngalami. Hari ini, malam ini, saya tuh semalam suntuh, tidak tidur. Tidak tidur, saudara. Pulang dari sini jam 10, jam berapa ya? 9, setengah 10. Pergi makan, sudah ditunggu di Karawaci, rumah sakit Karawaci. Pak Samuel ada di ICU. Waktu saya makan, Tuhan ngomong sama saya. Beritahukan kepada istrinya, relakan, karena suaminya aku mau bawa pulang. Waduh. Nah itu, saudara, kita tidak tahu. Padahal hari Rabu kita pelayanan di Cirebon, itu Pak Samuel dapat urapan. Saya yang suruh mentransfer dia. Pulangnya bersama dengan saya. Dia memang sama saya itu kayak bapak sama anak. Tapi padahal dia 60, saya 64. Umurnya dia 60, saya 64. Jadi akrab sekali sama saya. Segala suatu cerita. Nah, pulang, terus di Bandung itu mau menghadiri pernikahan anaknya teman dia. Jadi sudah bawa jas, bawa segala macam. Bajunya dasinya itu pilih sendiri semua. Dia tidak tahu kalau ternyata dia itu persiapan dipakai untuk mati. Tidak tahu, saudara. Kita kerap kali tidak ngerti lah. Makanya saudara, kapan engkau dituai? Tidak tahu tak? Tidak tahu. Yang sebetulnya kamu yang tahu. Sudah mateng apa belum? Dek mateng, siap-siap. Nah, pada waktu itu dia hari Jumat, suami istri datang ke rumah saya. Saudara tahu apa? Tuhan bilang, bereskan. Wah, saya tegur istrinya. Saya bilang gini, kamu tahu kamu siapa? Kalau laki-lakinya saya ini anjing di hadapan Tuhan. Anjing laki, saya bilang. Ya, kamu tuh anjing perempuan. Jadi saya brengseknya sama-sama kamu, persis sama. Kaget dia. Dari situ Tuhan menyatakan apa yang dilakukan, dia bertobat. Cepat beres-beres sama suamimu, jangan terlambat. Beres-beres sama suami, tangis-tangisan. Jadi dua itu lutut nangis-nangisan, pegangan nangis-nangisan, minta ampun, beres-beres. Saya tidak tahu, saudara. Kalau Tuhan itu maksudnya supaya suaminya nanti 3 hari kemudian ini pulang dengan mulus, semua sudah beres, saudara. Hari Sabtu saya khotbah sore, saya dikasih tahu dia masuk rumah sakit, pembuluh darah utamanya pecah, masuk ICU. Saya datang sana, saya doa, saya sama dokternya bilang, wah ini keadaannya gawat. Saya bilang, kamu tenang. Lalu pada waktu saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya, 2 hari kamu disuruh diem sama Tuhan 2 hari. Nanti setelah 2 hari Tuhan memutuskan. Kamu tahu. Langsung, oh ya, diem. Caranya diem ya. Jangan mikir yang lain, hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti punya rencana yang indah dalam hidupku. Saya bersyukur. Kalau yang kurang, beritahukan apa yang aku harus selesaikan. Nah. Besoknya saudara, saya berangkat ke Jakarta pelayanan hari Minggu. Sore saya telepon, dia bilang apa? Seger, sehat lagi. Wah, sudah gembira. Yang tamunya yang datang, waduh, ngobrol dari kanan kiri. Lowong disuruh diem mau ngobrol sama orang.
Tuhan bilang, kamu diem ngomong sama Tuhan sendiri, tidak sama manusia. Tapi tidak bisa nolak, saudara. Wah, Pak Samuel itu temennya sadunia. Semua datang. Nah, terus kemudian Senin pagi, drop lagi, pecah lagi. Hanya bar sekali. Wah, akhirnya dokter sana tidak bisa nangani, dia bilang tidak bisa, ada jalan lain. Larikan ke Jakarta, naik helikopter dari Bandung, khusus dinaikkan helikopter. Dari sini ketemu sama saya, masuk ICU lagi. Saya bilang, kamu tenang, 2 hari. Terus saya khotbah di sini, pulang. Saya bilang, kamu tenang, tinggal 2 hari, cuma hari Minggu sama Senin tok. Udah, sip, 2 hari. Nanti Tuhan menetapkan. Waktu pulang dari sini saya makan jam 10. Tuhan ngomong, istrinya suruh merelakan. Wah, ngerti aku, das. Wah, pulang ini anak. Aduh, aku bilang, aduh, Tuhan kasihani. Itu paling baik. Ya wis. Saya datang sana, saya panggil istrinya sama anaknya, aku bilang, relakan suamimu. Nangis dia bilang, loh, terus pulang. Nangis. Kowe nangis mau siapa? Wong penuai sudah datang. Cepet. Ya dah, gandum tung dibawa. Mau apa? Oh, dia yang punya hak. Aku bilang, udah serahin. Ya wis. Terus saya ngomong, ini masih ngobrol sama saya, saudara. Sadar 100%. Rela, nyerah. Mau diapa-apain urusannya Tuhan. Tinggal malam ini tok. Besok pagi ada keputusan. Saudara, apa yang saya dapat dari Tuhan? Saya sendiri pun tidak ngerti. Jadi jam 12 kurang 1/4 saya bilang, wes ya Sam, kamu ngucap syukur, karunia lidah, jangan mikir apa-apa. Besok pagi saya datang lagi. Karena ada putusan Tuhan. Saudara tahu? Aku pulang sama Pak Agung ke hotel. Baru sampai hotel jedot. Belum tidur. Jam 1 kurang 1/4. Sampai kamar, bel berdering. Ayo Sa, balik ke sini. Kenapa? Waduh, Pak Sam pulang. Pulang sudah. 1 jam saya sampai dia pulang sudah. Loh, aku bilang, loh Tuhan, kok pulang sekarang? Aku ngomong apa? Pagi. Lah mbok kira ini setelah jam 12 ini apa ndak pagi? Wah, kalah lagi aku. Lah dia ngerti kan aku udah pulang, dia tahu buat apa? Dari Karawaci sampai ke Marco Polo terus balik lagi. Wes gitu mobil pinjaman sudah pulang lagi. Lah enggak punya mobil. Lah aku tadi bilang gini, loh Tuhan, kok gak ngomong? Loh, aku sudah ngomong. Lah. Oh ya. Aku yang gak ngerti. Pikirku pagi itu ya jam 6 ya toh, jam 7 aku ya gak ngerti tuh. Pagi, nanti esok pagi ya Pak. Ya, esok pagi balik lagi. Sampai sana, loh Pak, kok mati? Loh, kok mati? Lah Tuhan bilang, aku bilang apa? Pagi. Lah jam 1 kurang 1/4 ya pagi toh. Loh, aduh, aku kok tak ngomong sih Tuhan? Itu saudara tahu. Tuhan itu tidak banyak ngomong. Tuhan itu menuntut saudara ngerti dia, bukan dia suruh ngerti kamu. Kalau Tuhan mau ngerti kamu gampang enggak? Gampang. Kamu ngerti dia susah apa enggak? Susah. Itu yang saudara harus belajar. Makanya Tuhan berkata apa? Kenali aku. Segala kutuk, segala perkara yang menjerat saudara, saudara dan saya hanya bisa mengatasi kalau saudara dekat Tuhan. Siapa contohnya? Kita lihat. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-5.
Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusaleh, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusaleh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Allah menjadikan manusia dengan kemuliaan. Kalau Henokh diangkat lalu tinggal bersama dengan Allah, hidup dalam kemuliaan enggak? Dari diciptakan kemuliaan masuk ke dalam kemuliaan. Itu rencananya Tuhan. Maka kalau saudara hari ini ada di tempat ini, saudara masuk di dalam proyeknya Tuhan. Maka dari itu saudara harus apa? Untuk mengatasi segala kutuk, segala perkara yang menimpa manusia ini dan saudara turunannya, itu hanya satu rahasianya. Bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Saudara dan saya pasti mengatasi semua masalah. Ini saya alami, saudara. Bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, lalu kamu mesti tanya toh, bagaimana Pak caranya, ya toh? Nah, lalu pikiranmu, aku mau, tapi bayarnya. Nah itu, saudara ndak usah tanya harus gini, terperinci, ndak. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah langkah demi langkah. Saudara ndak bisa borong semua, cepat ndak bisa. Yang direndahkan, dia akan ditinggikan. Nah, siapa yang ditinggikan, dia akan direndahkan. Saudara tahu, di situ saudara akan lihat, saudara sudah mampu tidak direndahkan di hadapan manusia dan Tuhan. Kita harus belajar banyak. Kamu akan mengenal Tuhanmu itu luar biasa. Makanya saya sekarang itu saudara, orang ngomong apa, mesem aja. Saya bilang, relax. Kenapa? Tidak apa-apa. Semua itu justru mendidik kita, tahu karakter kita, mengenal Tuhan luar biasa. Hidup untuk Kristus, mati untung. Maka dari itu saudara, siapkan dirimu. Kita masuk di dalam perjamuan ini dan kita menyadari. Katakan. Setiap pribadi katakan, kalau engkau nanti menerima roti, saudara tahu bahwa ini lambangnya dagingnya Yesus yang sudah diberikan untuk engkau. Jadi kalau engkau nanti makan, kau harus perhatikan. Mari Tuhan, dagingmu masuk ke dalam tubuhku, menyatu dengan dagingku, kuasai dagingku. Supaya dagingku ditundukkan oleh daging Yesus. Kalau kamu makan anggur, darah menyatakan darah Yesus. Jiwa itu di dalam darah. Kamu ngomong. Sebabnya ini saya diajari Tuhan sendiri. Kamu ngomong. Karena Tuhan berkata apa? Dengan mulutmu kau dibenarkan. Kamu ngomong. Ngomongnya bagaimana? Mari Tuhan, kuasai jiwaku, darahku oleh darahmu. Karena jiwaku ada di dalam darah, maka jiwaku pun engkau kuasai. Sehingga daging dan jiwaku itu tunduk kepada daging dan jiwamu. Kenapa saudara? Alkitab berkata, roh menurut, tapi daging tubuh lemah. Jiwa dan daging itu lemah luar biasa. Kalau saudara mengatakan, saudara akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena dengan Tuhan, engkau akan menghadapi segala perkara. Mari kita tundukkan kepala.
Yesus kia karata soko ya kia karata sakata kaya karata soko toko ya kia karata soko toko ya kia kaya karata sekete kiria kata kaya karata soko toko ya kete. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa anak-anak-Mu harus mendapatkan kekuatan mulai hari ini untuk menghadapi tahun 99 ini. Dan mereka akan menerima daging dan darah-Mu. Dan kami mengingat semuanya Tuhan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau sudah menebus kami, sehingga kami boleh menerima semuanya ini. Sehingga kami nanti mempunyai kekuatan dan mampu menghadapi masa depan ini bersama dengan Engkau. Karena kami tahu rencana-Mu dalam hidup kami luar biasa. Kami mau Tuhan mendapatkan kekuatan itu. Dan kami sedia menerimanya. Goya karata shikikia karata shika. Goya kikia karata shakata kaya karata shakata kaya karata sokotoko. Goya kikia karata shakata kaya karata sokotoko. Goya kikia karata shakata kaya karata sokotoko. Goya kia karata sakata kaya karata sekete kia karata shokata kaya karata sokotoko. Oye kikia karata syakata kaya karatas. Kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk menghadapi masa depan kami tahun ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami berbuat, tapi kami tahu kalau Engkau hidup di dalam kami. Daging dan jiwa kami Engkau kuasai, maka Engkau yang menuntun kami. Kami akan menghadapi bersama dengan Engkau. Dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kekuatan yang daripada-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berikan. Hoya karata shikikia karata. Terimalah. Hoya karata. Karata shakata kaya karata shikiki kia karata suk koye kiria kata shakata kaya karata suk koye kia karata sukutuku kaya karata shikiki kia karata suk koye kia karata shakata kaya karata. Saudara terima dan nanti makan bersama, minum bersama. Oya karata siki. Saudara berdoa. Oya karata syakata kaya karata suk. Oya kaya karata syakata. Kaya karata syakata kaya karata suk. Koye kikia karata sukoto koye kikia karata shakata kaya karata suk. Koye kikia karata shakata kaya karata sekete kiria. Koye karata shiki kikia karata suk. Yesus. Yesus.
karata shika. Yesus kaya karata shaka kaya karata shaka. Koya kaya karata shaka kaya karata shaka koya kete. Koya kaya karata shaka kaya karata shaka. Karata shiki karata sokotokoi. Yesus ya karata shakata kaya karata sokotokoye ya karata sokotokoye ya karata sokotokoye. Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Hanya Engkau yang tahu Tuhan kekuatan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Ada yang membutuhkan kekuatan jasmani. Ada yang membutuhkan kekuatan rohani. Ada yang membutuhkan kebutuhan tiap hari. Tuhan, ada yang dibutuhkan menjadi tiang keluarganya. Mereka membutuhkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Karena ada yang di tengah-tengah keluarganya dia menjadi anak-Mu satu-satunya. Berikan kekuatan Tuhan. Engkau menanggung isi dunia, tapi mereka hanya menanggung keluarganya. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Kami tidak minta cawan ini lewat daripada-Mu, daripada kami. Karena Engkau sudah mengajar kami untuk jangan minta lewat cawan ini. Tapi kami mau meminumnya, kami mau memakannya Yesus. Tapi dengan Engkau kekuatan daripada-Mu. Supaya anak-anak-Mu membuktikan bahwa mereka akan kuat karena Engkau. Karena mereka bersama dengan Engkau, Yesus. Sikia karata syakata kaya karata. Oye kikia karata syakata. Mari saudara kita bangkit berdiri. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Ya karata syakata kaya karata sokoto. Oye kikia karata syakata kaya karata sokoto. Tuhan, inilah daging-Mu yang sudah Engkau korbankan untuk kami. Tuhan, kami ingat akan pengorbanan-Mu. Kami ingat akan lawatan-Mu, Yesus. Saat ini Tuhan, kami menerimanya. Mari Tuhan, aku menerima daging-Mu ini supaya masuk ke dalamku dan menguasai dagingku, sehingga dagingku tunduk kepada daging-Mu, karena Engkau sudah menang dan Engkau membuat aku menang. Aku terima ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Makasih Tuhan. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Tuhan, inilah darah-Mu yang Kau sudah korbankan di atas kayu salib. Mana Engkau sudah mencurahkannya untuk menebus dosa kami. Kami ingatakan pengorbanan-Mu. Kau begitu sayang kepada kami. Kami tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami. Aku terima Tuhan. Masuklah menjadi satu dengan darah-Ku. Kuasai jiwaku, sehingga jiwaku tunduk kepada jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menerimanya. Makasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sakata kaya karata sik. Koye kia karata syakata kaya karata sokoto koye kia karata sa. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata so. Koye kia karata syakata kaya karata sik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, maka pada saat ini kekuatan itu turun. Kami terima kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaya karata syakta kaya karata su.
Terima kasih untuk kekuatan yang daripadamu yang kami terima hari ini. Terima kasih oleh karena daging-Mu yang telah menundukkan daging kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah menundukkan jiwa kami. Terima kasih untuk kekuatan surgawi yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk menghadapi tahun ini. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami lagi, tapi dengan kekuatan yang Tuhan sendiri sudah berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih, kami sungguh diberkati. Dan kami tahu Roh-Mu yang akan membawa kami untuk mengalami dan menikmati semuanya yang sudah Engkau sampaikan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kemuliaan bagi-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati berkata amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita.